liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Wiranto Prasetya Hadi MPD selaku Kepala Madrasah. Tamu agung kita yang kita muliakan dari Al-Azhar, Syekh Muhammad Qutub Hasan Husain Zakzuk. Benar ya? Banyak banget. Saya jangan. Para ibu dan bapak guru serta pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta Al-Mirota yang kami hormati, Sahibul Bait wa Sahibul Hajat, Bapak Muhammad Munir yang kami hormati pula. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sampai kapanpun, secanggih apapun IT-nya, kita tidak pernah mampu menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena keterbatasan kita, seolah kenikmatan itu hanya berupa harta, berupa kedudukan, berupa ladang. Sampai-sampai Rasul mengingatkan, ni'matani mahbulun kathirun fihi linas as-sihah wal farad. Ada dua kenikmatan yang sebagian besar manusia meremehkan atas kenikmatan itu. Yang pertama, sehat. Menawi pun pirsani keluarga Gengman setunggal menika sedaya sehat. Buktinipun sampun kathah kerdus kantun kerdusipun, sampun kathah unjukan kantun sepalit isinipun. Pratandha sehat. Kek ngajeng kula resik tenan sakerdus. Ibu bapak yang kami hormati, kita bisa menikmati nikmatnya daharan dan unjukan. Syaratnya sebetulnya hanya 3. Yang pertama, harus sehat. Ketika sehat, maka insya Allah unjukan apapun, daharan apapun pasti akan selalu terasa nikmat. Dan pangapunten tidak bisa dari kantor, kemudian saya ngisi pengajian penggalangan dana. Ya dari sana sini wedanya putih terus. Alhamdulillah. Rodo lemes. Karena sehat, terasa nikmat. Terlebih di sini ada teh hangatnya. Cuma sayang
Saya duduk lama nggak keluar wedang saya dari itu. Berarti nasibnya nanti setelah saya menyampaikan tausiah. Itu nuwun Pak. Yang kedua ternyata syaratnya apa? Harus lapar. Maka selalu makan siang itu diakhirkan. Karena apa? Biar kita terasa lapar dulu. Dan saya termasuk orang yang tidak tahan lapar. Padahal sementara penuh semua di hadapan saya. Monggo pun dika isinya apa-apa. Yang ketiga apa? Syaratnya jangan berlebih-lebihan. Insya Allah ketika kita sehat, kemudian kita lapar dan kita tidak berlebih-lebihan, maka insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya dahar dan wujud. Saya jadi ingat kemarin ketika korban dapat 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Kadang kita ingin dapat 10 kilo. Sementara kebutuhan kita sebetulnya hanya berapa? Nah, ketika banyak ternyata apa? Selera masak pun berkurang, apalagi sampai makan. Lain ketika istri saya, Mama Suryanti, waktu itu 1 bulan sebelum Idul Kurban, Mama Suryanti kok masak tongseng daging sapi. Saya kaget. Kok enggak seperti biasanya? Ini kan tanggal tua, di pengajian agak sepi. Saya tanya, ini dari mana Mah kok tumben ya pakai tongseng sapi? Tenang saja ya, ini daging tahun yang lalu. Ternyata ketika jumlahnya sedikit, lama gak makan daging, luar biasa nikmatnya kan. Kalau menu yang hari saya nggak tahu menunya apa, karena memang ditutup rapat seperti itu. Yang kedua apa? Allah berikan kesempatan. Banyak di antara kita yang sering mengabaikan kesempatan, seolah kita masih ada kesempatan di hari yang lain. Padahal apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidaklah ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Kita sering dikagetkan, ini ngaji baru lu kecil aku, malah kacangku diplok kabel. Lah kemudian hari berikutnya ada berita lain. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya biasa apa? Hanya menerima ar-ridho bil qadar atas apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ketemu dengan simbah-simbah yang naik gajinya sudah usia 80 tahun ke atas. Walau beliau bisa hadir di sana, tapi banyak ada penyesalan mengapa ketika muda belum berpikir ke arah sana. Paling yang dari Madura itu paling tua berapa usianya Haji? 119 tahun kalau tidak salah. Yang dari Jawa Barat berapa? 96 tahun. Tapi nampaknya kekuatan fisiknya beda. Masih teges yang 119 tahun. Jadi yang Jawa Barat baru naik pesawat sudah minta turun. Usut punya usut, ternyata apa? Pitiknya belum dipakani gitu. Dia bilang sama pramugarinya pengen turun karena bagian ternaknya belum dikasih makan seperti itu. Insya Allah hadirnya para ibu dan bapak, insya Allah secara bergilir ini ya, rutin begitu. Semakin jauh, semakin sulit tempatnya, semakin berkelak-kelok juga kemudian jalurnya. Disitulah letak tinggi dan rendahnya pahala. Tadi memang saya sengaja apa? Sampai mana tak? Jadi toh, jadi wis ditunggu. Insya Allah kalau wilayah Nologaten, wilayah Gaten, saya cukup hafal. Karena apa? Tahun 90 sampai 93 saya kosnya itu ada di daerah istimewa Dabat Gaten. Jadi kalau daerah sini, apalagi tadi sate jede, wah langsung hafal. Ulon. Saya kira pengajiannya di sana tadi, mana tadi mandek agak lama itu. Ternyata masih ke barat.
Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah para pengikut-pengikut beliau, termasuk para ibu dan bapak yang hadir di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, sungguh kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah memberikan batas usia kepada kita. Kata Rasul, usia umat Muhammad itu sittina ila sab'in, dari 60 sampai 70 tahun. Yusuf kita tak sama ini 66 kurang 4 tahun ke 70 ya kan. Usia berapa tahun? 28 Ciawet. Kalau ternyata meninggalnya berdasarkan umur. Padahal Allah bersabda, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan masing-masing umat itu punya batas atau ajal. Ketika batasnya datang, maka tidak ada orang yang bisa kemudian menunda dan mengajukan yang namanya maut itu. Sebenarnya dan sebelum menikah ustaz yang among tamu gitu. Alhamdulillah. Sisa dokter yang punya keahlian sekalipun tidak bisa memastikan yang namanya maut. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu komplek begitu. Ada bapak-bapak yang sudah divonis usianya kurang 1 bulan. Karena apa? Karena sejarahnya beliau itu termasuk pecandu narkoba, sehingga secara fisik memang jantungnya, paru-parunya, lambungnya tidak senormal orang-orang yang tidak kena narkoba seperti itu. Begitu gelisahnya hidupnya waktu itu. Ketemu dengan salah satu jamaah yang lain, dia katakan, al-mautu babun wa kullun nas dakhilun. Meninggal itu adalah laksana pintu, dan setiap orang pasti akan melalui pintu meninggal dunia. Yang penting kita siapkan betul, agar pada saatnya Allah panggil, kita siap dengan bekal kita. Tapi kurang 1 bulan umur saya, adik kan cari bekal yang mepet. Apakah saya sudah memang tinggal 1 bulan? Kemudian orang tadi bertaubat betul. Sisa waktu 1 bulan dia gunakan untuk sholat, zikir, taklim, dan lain sebagainya. Sampailah di akhir bulan waktu itu, jarum jam kemudian jalan persis pukul 00 atau 12 malam, ternyata juga belum kunjung meninggal dunia. Berpikir situ mati pun dikit malaikat lali malah nolong akhir. Kemudian jarum panjang lewat begitu, masih juga ternyata beliau hidup. Dan sampai sekarang beliau itu masih hidup. Satu, kemudian permintaan beliau itu minta mutasi tugas dari Jogja ke daerah Jawa Timur, karena khawatir ketemu dengan komunitas atau teman-teman yang juga sama-sama kena narkoba. Satu permintaan sebelum ke Jawa Timur apa? Saya ingin ketemu dokter yang menvonis usianya tinggal kurang 1 bulan. Assalamualaikum. Yang jawab pembantunya dokter. Ternyata ada pembantu yang cukup tua. Waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Saya pengen silaturahim dengan Pak Dokter. Kepentingannya saya ingin izin untuk mutasi ke Jawa Timur. Justru pembantunya nangis menjadi-jadi. Kenapa? Ternyata dokternya sudah meninggal seminggu yang lalu. Bukan pasiennya dulu, tapi ternyata dokternya. Itu yang terjadi.
Maka sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan menjadi apa? Hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dalam bahasa Quran, wa ibadur rahman. Apa indikatornya? Saya matur satu indikator saja. Tidak usah banyak-banyak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ternyata orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh rasa tawadhu, atau jauh dari sifat angkuh, jauh dari sifat sombong, walau dia berikan berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang mudah diucapkan tapi juga sulit untuk dilaksanakan sifat tawadhu itu. Karena ketika Allah berikan kelebihan, peluang untuk angkuhnya itu sangat terbuka. Peluang untuk sombongnya sangat terbuka. Walau tidak setiap orang juga kemudian sombong dengan kelebihan itu. Karena dengan dia sombong akhirnya apa? Dia akan meremehkan siapapun orang yang di samping kanan kiri depan belakang, karena dirinya merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang yang ada di sekitarnya. Bisa lho Bu, nun sewu, tiang sombong menika awit yuswanipun kedawan, ra mati-mati iku bisa. Coba nek jenengan teng kampung ngene ya. Niku gitu, pripun bareng ngaten ora. Simbah iki luwih ngerti. Rasa mati. Simbah ki luwih pengalaman. Simbah ki luwih ngerti kabehane. Simbah urip kan zaman Walanda, zaman Gestapo, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Apa lagi lahir ini sore? Ora ngerti. Sadar sombong itu karena usianya berlebih, tapi tidak memahami bahwa usia sebetulnya sebatas titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya sampaikan 119 tahun yang berangkat haji, sesuatu yang luar biasa. Dia masih bisa jalan Pak, kalau saya lihat di medsos begitu. Hanya petugas yang kadang-kadang tidak tega melihat dengan keadaan beliau, sesekali harus kemudian pakai kursi dorong yang seperti ini. Karena kalau mangsa itu sering ketemu sama saya itu, kalau pas apa ya, bulu tangkis bersama itu, ya tahu, bulu tangkis bersama ya. Kemarin udah ketemu juga ya kalau nggak salah di SD Muhammad Desakan ya. Alhamdulillah, tetap juaranya masih Pak Saida ternyata. Mungkin sejuaranya sumumbuk penuh. Apa? Bisa jadi orang itu sombong karena apa? Karena hartanya. Lingkungan di kiri kanan depan belakang banyak yang ternyata tidak berasap rumah. Artinya tidak bisa masak dengan segala keterbatasan. Tapi dengan kelebihannya tidak ada kemudian kecerdasan sosial kita untuk membantu terhadap mereka. Mobilnya berderet, ada 10. Karena apa? Memang sambil jualan mobil. Masya Allah, lewat depan orang tidak mau bertegur sapa, ya toh? Lewat depan orang lain tidak mau permisi, derek langgung nyuwun pangapunten, seolah dia orang yang paling kaya dibanding yang lain. Ketika Allah mencabut Bapak Ibu, sangat mudahnya luar biasa, Allah mencabut harta kekayaan yang ada pada hamba-hambanya. Lo kadang jenengan kali kata, wah biar lo kan gue mambrak bodoh dunyane gitu. Kos-kosan yo pirang-pirang. Oh, saya pak nyemrek dari kamar ukuran 3 kali 4 bisa terjadi Pak. Tapi bisa kebalikannya, orang yang semula terbatas, keadaannya serba-serbi mepet, sekarang jadi berlebih. Karena apa? Banyak bersyukurnya kepada Allah. Ini sebelah sini sungai apa itu? Jawabnya, itulah saya itu sampai 5 tahun kos dekat Sungai Gajah di Robowo. 5 tahun. Wah lagu bendino pemandangannya, wong limon duduk bareng itu. 5 tahun di Robowo, dari takmir Masjid Nurul Hidayah, jadi sebelah timur
Iyayen waktu ya, Iyayen Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi tutupnya kemana saya hafal. Tutupnya kok kan rumah saya bodoh kencang sana jalan Imogiri Timur. Oh, Jalitim, Jalan Imogiri Timur. Oh, Jalibar. Oh, Depastel. Oh, depan pasar Telo itu. Nggak usah apa nama-nama jalan yang seperti itu. Ada orang yang ternyata sombong apa? Sombong dengan ilmunya. Masih banyak ustaz, mubaligh, kiai, kadang kalau tidak disowani, kalau tidak muduk-muduk, kalau tidak bawa sesajen, bahkan ada yang harus ada DP-nya terlebih dahulu, menikah mboten dadi kersane. Itu juga masih ada. Ning sing mung nganggo WA nantok yo. Oh sekarang zamannya zaman medsos sudah tidak repot-repot. Aneh kalau kadang-kadang malah pun sing penting cocok waktunya gitu. Kemudian tidak ada masalah. Ini aja dikersanya bisa loh. Saya penting jadwalnya awalnya hari ini harus memberikan manasik umroh. Tapi karena memang kami ajukan hari Sabtu yang lalu berarti aman saat tidak jadi. Insyaallah besok hari Senin mohon restunya saya mau mengawal jamaah umroh, namanya sudah kangen, sudah berapa bulan tidak kesana. Terakhir saya kesana kemarin bulan Maret 2023. Kalau untuk bimbing haji kemarin tidak jadi karena apa? Karena musimnya hujan. Saya khawatir wali murid nanti mencari saya minta tanda tangan di Mekah dan Madinah, kan repot urusannya. Lagi juga ketika masuk di SMP-nya kan seperti itu kan. Jadi bisa sombong karena ilmunya. Gak usah diperjualbelikan ilmu lah. Kalau masalah rezeki Allah sudah mengatur. Sudah mengatur. Lo kadang-kadang wonten tiang-tiang do sambat, lo pengen ngundang kiai menika, ustaz menika, mubaligh menika, kok kedah sementen nggih, akhirnya enggak jadi. Kan kasihan. Tapi ketika kita insya Allah tidak ada yang namanya standar-standaran, biarlah kemudian Allah yang mengaturnya, malah insya Allah jadi cukup. Saya nggak pernah membayangkan saya isi pengajian di Solo itu kan pengajian 1000 hari orang meninggal. Ternyata yang undang Wakapolda Jawa Tengah kan waktu. Saya sudah lah, pun kalau dijemput dereng, mboten nggih, rada kebangetan. Ya derek saja cuma Solo kan tidak terlalu jauh. Mereka nolok kakek, tidak dijemput. Tapi sudah dijemput di pintu gerbang. Saya tidak pernah membayangkan apapun yang di Solo. Tapi dari situ ternyata kemudian saya dibel oleh Kapolda Jawa Tengah. Ustaz, saya nggak mikir itu Jawa Tengah. Pikir saya dari sini aja. Ustaz, besok ngisi pengajian di Polda. Titik, tidak ada Jateng, tidak ada DIY. Kalau DIY kan sudah sering lah. Saya langsung yes, gak apa-apa kalau kemudian di Polda. Gak taunya saya dibel lagi, Ustaz Selasa harusnya di Polda Jawa Tengah. Itulah kemudian ternyata